Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam acara Kulluhum, kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini materi ke-14. Mari kita sama-sama muhasabah terkait dengan sejauh mana kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mereview. Kita lahir ke dunia ini dalam keadaan bayi, lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ternyata dalam kondisi seperti itu, bayi memiliki kebutuhan. Kebutuhannya cukup banyak. Butuh nutrisi, butuh asupan makanan, minuman, butuh kenyamanan. Tetapi di balik semua kebutuhan itu, Allah Subhanahu wa taala belum memberi apa-apa, kekuatan apa-apa, belum memberi kemampuan untuk bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan. Apa yang kemudian terjadi? Ternyata Allah lah yang memberi, mencukupi segala kebutuhan bayi tersebut. Hanya cukup dengan menangis, kemudian air susu datang. Hanya cukup dengan menangis, minuman datang. Hanya cukup dengan menangis, ia kemudian dimandikan supaya nyaman. Hanya cukup dengan menangis, ia terpenuhi kebutuhan. Artinya apa? Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala membiarkan seseorang itu lemah, maka disitulah Allah akan membantu, Allah akan menolong. Itu menunjukkan bahwa manusia yang kemudian lemah, sesungguhnya ia sedang bergantung total kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan kesempatan kepada manusia yang lemah untuk bergantung hanya kepada Allah, untuk total hanya menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bayi itu dewasa sehingga ia mampu melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhannya semakin banyak, tetapi Allah juga memberi kemampuan ia dapat bekerja. Ketika orang sudah mampu bekerja, sudah mampu memenuhi kebutuhan, maka kebergantungan kepada Allah menjadi berkurang. Karena ia merasa bahwa kebutuhan itu bisa dipenuhi oleh dirinya sendiri dengan cara bekerja, dengan cara mencari, dengan cara melakukan apapun yang bisa memenuhi kebutuhan. Maka kebergantungan kepada Allah menjadi berkurang. Harus diingat bahwa pada dasarnya manusia, bahkan bukan hanya manusia. Kalau manusia sudah jelas karena memiliki akal, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan akal untuk berpikir, untuk bekerja lebih baik. Tetapi juga makhluk yang lain yang tidak diberi kemampuan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, rizkinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin." Yang artinya, dan tidak satu pun makhluk yang bergerak atau yang bernyawa di bumi ini melainkan semuanya dijamin oleh Allah rizkinya dan mengetahui tempat kediamannya, dan dia Allah mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua itu tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfud. Masya Allah. Hewan selemah apapun, binatang selemah apapun, dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat seekor cicak. Cicak dia hanya bisa berjalan di dinding. Dengan kemampuan berjalan, langkahnya juga sangat sempit sekali. Dan rentan dia akan jatuh. Ia tidak bisa berbuat secara lebih leluasa. Tetapi kalau kita lihat rezekinya apa? Rezekinya adalah nyamuk. Nyamuk yang bisa terbang. Nyamuk yang bebas kesana kemari bisa terbang. Tapi kemudian apa?
Allah Subhanahu wa taala memberi rizki cicak. Nyamuk datang menghampiri cicak dan kemudian ia menjadi rezekinya. Ditangkap oleh nyamuk, ditangkap oleh cicak dan kemudian menjadi rezeki bagi cicak itu sendiri. Makanya ada lagunya, cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Coba, cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Rezekinya itu datang. Siapa yang mendatangkannya? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ceritanya bahwa seekor nyamuk yang temannya ketika mendekati cicak ditangkap oleh cicak lantas memberitahukan kepada teman-temannya yang lain, wahai teman-temanku, jangan sekali-kali mendekati cicak karena kalian akan ditangkap oleh cicak, akan dimakan oleh cicak. Tapi ternyata tidak seperti itu. Selalu saja berulang, Allah memberi rezeki, nyamuk kemudian datang mendekati cicak dan cicak menangkapnya. Itulah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun, di tempat manapun. Oleh karena itu dalam ayat ini, wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Allah mengetahui tempat tinggal binatang yang Allah ciptakan, betapapun kecilnya. Allah mengetahui tempat penyimpanannya, di mana Allah menyimpan makanan untuk mereka. Itu binatang, itu hewan. Kita sekarang manusia, ketika kita total bergantung kepada Allah dan percaya bahwa rezeki itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberi rezeki kepada kita. Memang kita diwajibkan berusaha, berikhtiar. Tapi kadang-kadang kita mengandalkan ikhtiar. Kita cemas kalau usaha kita, kalau ikhtiar kita tidak berhasil. Bahkan kita selalu menyalahkan kepada ikhtiar kita, kepada usaha kita. Kita bahkan punya semboyan. Ketika ikhtiar semakin baik, maka hasil akan semakin baik. Ketika ikhtiar kurang baik, maka hasil pun akan kurang baik. Ketika tidak berikhtiar, kita tidak akan mendapat apa-apa. Sepertinya kita sudah menuhankan ikhtiar. Sepertinya kita sudah bergantung total hanya kepada ikhtiar jika ingin menghasilkan sesuatu. Boleh kita mengkhawatirkan sesuatu, katakanlah ikhtiar. Tetapi dalam kondisi seperti itu, kebergantungan kepada Allah tidak boleh berkurang. Artinya bahwa ketika kita bekerja sekalipun, sesungguhnya yang menjadikan sukses dan tidaknya usaha bekerja kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Ingat Siti Maryam. Bagaimana Siti Maryam? Oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ia hanya bergantung total kepada Allah, di mihrabnya, di tempat ia berusaha, ternyata makanan datang. Mari kita lihat dalam ayat Al-Quran, surat Ali Imran ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan qala ya Maryamu anna laki hada qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, kamar khusus untuk ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau memperoleh makanan?" Maryam menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan." Maryam di mihrab tempat ia beribadah, bergantung total kepada Allah, menyembah Allah. Ternyata Allah kemudian memberi rizki. Dan ketika Zakaria
melihat bahwa di mejanya atau di depan Maryam ada makanan. Zakaria kemudian bertanya, Maryam, dari mana rizki itu? Bagaimana dia menjawab? Qalat huwa min indillah, dari Allah semua rizki ini. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Mari kita berikhtiar, mari kita berusaha. Tetapi yang paling penting adalah dalam ikhtiar kita, dari mulai awal kita nawaitu untuk berikhtiar, pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah jaminan Allah itu pasti. Jangan sampai ketika kita berikhtiar, ketika kita berusaha mencari nafkah, kita merasa bahwa semua itu hasil daripada ikhtiar kita, hasil daripada usaha kita semata-mata. Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi setiap kebutuhan manusia. Serahkan semuanya kepada Allah. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.